Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, pertama-tama pada mata kuliah Cloud Computing 2, kita akan menggunakan platform yaitu AWS atau Amazon Web Service ya. Dimulai dengan kita mengerjakan lab 1, Introduction to AWS IAM. Jadi pada lab ini kita akan mempelajari dan memperhatikan AWS Identify and Access Management IAM. Nah, si IAM ini adalah layanan AWS yang berfungsi untuk mengatur identitas pengguna atau user, grup serta izin permission terhadap resource AWS. Nah, melalui lab ini atau IAM, admin dapat mengendalikan siapa aja yang boleh mengakses layanan tertentu, apa aja yang boleh dilakuin, serta bagaimana keamanan aksesnya dikelola. Kemudian lab ini juga dirancang agar kita dapat memahami konsep dasar pengelolaan identitas di cloud ya. Mulai dari menjelajah user dan grup, kemudian kita akan melihat polisi yang berlaku, kemudian kita akan menambahkan user ke grup ya. Lalu kita akan menguji efek polisi tersebut dengan masuk sebagai user yang berbeda. Nah, dengan begitu kita dapat melihat bagaimana IAM itu membatasi maupun memberikan hak aksesnya sesuai kebutuhan. Oke, di sini eh, kita akses ya, kita udah klik Start Lab. Nah, sebelum continue, langsung kita klik icon yang hijau ini untuk masuk ke labnya. Ya kan, login valid. Oke. Oke, kita start dengan mengklik AWS yang berwarna hijau ini. Oh, belum juga ya. Nah, ini kita udah berhasil masuk. Kita mulai dari task pertama ya, atau part pertama. Jadi, AWS ini ialah layanan web yang memungkinkan kita atau pelanggan mengelola pengguna dan izin pengguna di AWS. Nah, dengan IAM ini kita dapat secara terpusat mengelola pengguna seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kredensial, keamanan seperti kunci akses, dan izin yang mengontrol sumber daya AWS mana yang dapat dikelola oleh user. Nah, sini gambaran umum dan tujuannya. Jadi, lab ini akan mendemonstrasikan akun AWS, kemudian ada pengguna dan grup. Pengguna user 1, 2, 3, grupnya ada IC2 admin, EC2 support, S3 support, ya gitu. Nah, oke. Nah, pada part pertama kita akan menjelajahi pengguna dan grup. Jadi dalam tugas ini kita akan menjelajahi pengguna dan grup yang telah dibuat untuk kita di IAM ya. Nah, kita akan cari di search box IAM untuk membuka konsol IAM-nya. Oke, kita cari IAM. Nah, ini ya.
Nah, setelah itu kita klik user. Coba ini eh, kita coba translatein ke bahasa Indonesia. Ini. Nah, ini ya. Kita klik pengguna. Nah, jadi terdapat pengguna satu, 2, 3 ya. Kemudian kita pilih untuk pengguna satu yang akan membawa kita ke halaman untuk pengguna satu. Nah, kita akan lihat ringkasan untuk pengguna satu. Oke, kemudian kita pastikan user satu ini dia nggak punya izin apapun. Nah, nggak ada ya, kosong kebijakan izinnya. Lalu kita pilih tab group. Eh, kita pilih user satu ini juga bukan anggota dari grup manapun. Nah, kosong ya. Yang artinya user satu ini bukan anggota dari grup manapun. Kemudian kita pilih tab keamanan, security. Ini. Nah, dia si user satu ini dia diberikan sandi konsol. Nah, ini ada kan sandi konsolnya. Kemudian di panel navigasi kiri kita pilih grup pengguna. Kita lihat ada grupnya ya yang admin support S3 support tadi. Kita ke grup pengguna, user group. Nah, muncul ya. Lalu kita pilih tautan yang C2 support. Nah, di sini kita lihat di tab izinnya pada grup ini dia memiliki kebijakan terkelola terkait yang disebut Amazon IC2 Read Only Access. Nah, ini merupakan kebijakan yang dikelola untuk membangun yang sebelumnya yang dibangun oleh AWS atau admin yang dapat dipasangkan ke pengguna dalam grup IAM. Nah, saat kebijakan tersebut diperbarui, perubahan kebijakan akan segera berlaku terhadap semua pengguna dan grup yang dipasangkan pada kebijakan. Gitu. Kita pilih tab izin. Nah, ini ada ya, Amazon EC2 Read Only Access. Dia punya izinnya. Kemudian kita pilih icon plus di sebelah ini, ya. Nah, ini akan menentukan kita tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang untuk sumber daya AWS tertentu. Nah, ini kan dia untuk ngasih izin untuk mencantumkan dan mendeskripsikan informasi mengenai EC2 tadi. Elastic Load Balancing, CloudWatch, dan Autoscaling, yang dimana kemampuan untuk melihat sumber daya tetapi tidak memodifikasinya, yang sangat ideal untuk menetapkan role dukungan. Nah, jadi struktur dasarnya kebijakan IAM itu ada efek yang menyatakan apakah mengizinkan atau menolak izin. Kemudian ada tindakan menentukan panggilan API yang dapat dilakukan terhadap layanan AWS. Misalnya CloudWatch dan List Metric. Nah, sumber daya yaitu menetapkan cangkupan entitas yang diatur oleh kebijakan, misalnya paket Amazon S3 tertentu atau instance Amazon EC2 atau yang berarti sumber daya apapun. Kita klik.
Nah, ini ya, ada efek, action, tindakan, sama resource. Ya. Kemudian klik lagi tombol minus buat nyembunyiinnya. Lalu di navbar itu kita pilih grup pengguna lagi. Lalu kita pilih yang S3 support. Nah, nih. Maka dia juga sama, ada dia Amazon S3 Read Only Access. Kita lihat plus untuk melihat efek, action sama resource-nya. Sini ya. Lalu kita ke admin, EC2 admin. Kita lihat izinnya juga. Nah, jadi kalau yang admin ini dia agak sedikit berbeda dengan yang kedua tadi. Nah, alih-alih yang kebijakan yang dikelola grup ini memiliki kebijakan inline, yaitu kebijakan yang ditetapkan ke satu pengguna atau grup saja. Nah, kebijakan inline ini biasanya digunakan untuk menerapkan izin untuk situasi yang hanya akan terjadi sekali gitu. Nah, detail kebijakannya udah ada di sini ya. Nah, type-nya pelanggan sebaris. Nah, jadi skenario-nya untuk di lab ini, kita akan bekerja sama dengan pengguna dan grup untuk mengaktifkan izin yang mendukung skenario bisnis berikut. Yang dimana di sini tertera perusahaan kita sedang mengembangkan penggunaan Amazon Web Service-nya serta menggunakan banyak instance Amazon EC2 dan penyampaian Amazon S3 dalam jumlah besar. Nah, kita ingin nih memberikan akses ke staf baru tergantung fungsi tugas-tugas mereka sesuai job desk-nya masing-masing. Nah, jadi pengguna satu kita masuk ke dalam grup S3. Nah, izinnya hanya baca ke Amazon S3-nya. Nah, user 2 kita masuk ke EC2 support, dia hanya baca ke Amazon EC2-nya. Nah, user 3 dia bisa lihat mulai dan menghentikan instance Amazon EC2 gitu. Oke, lanjut ke tugas kedua yaitu menambahkan pengguna ke grup. Nah, jadi tadi kan pengguna satu sebagai penyedia dukungan untuk S3 ya. Nah, kita akan menambahkan dia ini ke grup S3 support sehingga dia akan mewarisi izin yang diperlukan untuk kebijakan Amazon S3 Read Only Access yang dilampirkan gitu. Kita juga dapat mengabaikan kesalahan tidak diotorisasi yang muncul selama tugas. Nah, ini kan disebabkan oleh lab kita tuh yang nggak miliki izin ya untuk mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan labnya. Nah, kita pilih grup pengguna lagi. Kita buat masukin user satu tadi. S3 support. Kemudian kita pilih tab pengguna ya, nih. Lalu kita tambahkan pengguna. Nah, kita pilih user satu. Mana tadi? Ini ya. Tambahkan pengguna, kita pilih Anda tidak memiliki. Ini ya, user satu. Nah, setelah itu di bagian bawah kita pilih tambahkan pengguna. Nah, kemudian kita akan melihat pada tab pengguna,
kita akan melihat bahwa pengguna satu telah ditambahkan ke dalam grup. Nah, ini S3 support. Nah, oke, udah berhasil ya. Nih, menambahkan pengguna user satu. Nah, lalu kita untuk pengguna 2 kita tambahkan ke EC2 support. Kan pengguna yang EC2 user user 2. Oke, berhasil. Lalu user 3 kita ke EC2 admin. Nah, oke. Lalu kita cek lagi nih ya. Nah, jadi di navbar kiri kita pilih lagi user group ya. Kita klik lagi. Nah, setiap grup seharusnya telah memiliki satu nih pada kolom pengguna. Oke. Kemudian kita lihat lagi instruksi untuk memastikan bahwa setiap pengguna ditetapkan ke grup pengguna seperti yang ditunjukkan dalam tabel skenario bisnisnya. Nah, ini. Kita udah benar semua ya tadi. Nah, lalu yang ketiga masuk dan uji pengguna. Nah, kita pilih dashboard. Nih, kita pilih dashboard. Kemudian tautan URL. Nih, masuk untuk pengguna IM di akun ini. Ditampilkan di sebelah kanan. Tampilannya akan terlihat seperti ini. Coba ya. Ini berarti URL masuk untuk pengguna IM. Nah, ini ya. Kita ke incognito sepertinya. Nah, ini. Lalu kita tempelkan tautan tadi kan udah. Nah, lalu kita akan masuk sebagai pengguna satu, user satu yang telah direkrut sebagai eh, si S3 support tadi ya. Nih,
user dan passwordnya. Oke, kita sign in. Oke, ini kita udah berhasil masuk. Nah, lalu kita eh, cari dan pilih S3 untuk membuka konsol S3. Bentar. Oh, sorry. Ini kita loginnya di sini. Incognito. Oh, ini. Sign in. Nah, lalu kita cari S3. Nah, setelah kita cari, kita pilih nama bucket dalam akunnya ya. Karena pengguna itu adalah bagian dari grup S3 support di IM. Jadi mereka punya izin untuk melihat daftar bucket Amazon S3 dan kontennya. Ini ya. Jadi karena kita login pakai user satu yang artinya adalah bagian dari S3 ini, dia maka bisa melihat isi bucketnya, daftar bucket dan kontennya gitu. Nah, ini objek, properti, izin. Oke, sekarang kita uji apakah dia ini punya akses ke Amazon EC2. Kita cari EC2. Hmm, cari ya. Nah, ini. Lalu kita luncurkan instance. Nih. Nah, nggak bisa ya. Kita tidak diotorisasi untuk melakukan eh, hal ini untuk melihat instance di Amazon EC2 karena user kita ini dia belum diberi izin untuk mengakses si EC2-nya. Kita coba akan sekarang sebagai kita akan masuk dan coba sekarang sebagai pengguna 2 ya, user 2 yang udah dimasukin sebagai
anggota grup di EC2. Jadi kita kita keluarkan ya user satu dari manajemen AWS-nya. Keluar. Nah, lalu kita masuk lagi sebagai pengguna user 2. Lalu seperti tadi ya, sama kita cari si EC2-nya. Nah, setelah itu kita sekarang dapat melihat instance-nya ya. Nih. Nah, ini kita bisa lihat tapi masih kosong. Nah, karena eh, kita punya izinnya hanya Batsana. Namun kita tidak akan dapat membuat perubahan ke sumber daya resource Amazon EC2. Oke. Kemudian sini kan kita coba kita embed ini ya. Coba kita ubah ya. Nah, maka di sini udah muncul nih. Ada lab host sama bastion hostnya. Kita kita ubahkan tadi dari npid ini ya. Kemudian kita pilih instance dengan nama lab host. Pilih. Nah, di menu status instance, kita pilih hentikan instance. Nah, kita lihat, kita akan menerima pesan atau tidak dapat diotorisasinya. Nah, ini. Nah, ini kan nunjukin bahwa kebijakannya hanya mengirimkan kita informasi ya, tanpa membuat perubahan. Nah, gagal. Seperti itu. Pilih X. Nah, selanjutnya kita periksa apakah user 2 dapat mengakses S3. Pastinya nggak bisa ya. Coba kita lihat buketnya ya. Nah, akses ditolak.
Ya karena kita kan nggak ada ini ya, nggak ada izin untuk mencantumkan bucket karena user 2-nya nggak ada izin untuk mengakses Amazon S3. Nah, sekarang kita ke apa namanya, ke S3, kita logpat ya tadi, masuk lagi. Kita berhasil masuk di si S3 ya. Nah, oh sorry, tadi SC2. Kita akan klik instance ya di SC2 tadi. Kita pilih yang lepas. Sini tertera jika Anda tidak melihat instance Amazon S3, Anda bisa oke. Kita pilih instance. Tambah wilayahnya jadi yang jadinya seperti tadi. Lalu kita hentikan instance.
Lalu status instance-nya kita hentikan. Nah, maka dia berhasil berhenti ya. Oke. Oke, jadi tadi kan si user 3 itu bisa menghapus instance si Amazon EC2 ya. Nah, jadi kan di sini izinnya berbeda-beda nih. Dari yang user 3 tadi dia memang bisa melihat, bisa memulai dan menghentikan instance di Amazon EC2 gitu. Ya, jadi pada lab ini kita udah belajar nih bagaimana cara mengelola identitas dan hak akses di AWS ya menggunakan IAM. Nah, jadi kita udah dapat melihat bagaimana user dan grup dikelola, bagaimana polisi yang baik maupun inline. Kemudian kita menentukan izin akses serta bagaimana efeknya ketika user mencoba menggunakan layanan tertentu. Nah, jadi secara keseluruhan lab ini membantu kita untuk memahami dasar-dasar si IAM-nya sekaligus menunjukkan peran vital IAM untuk menjaga keamanan dan pengelolaan resource di AWS. Oke, kita stop ya lab ya. Kita submit dulu. Oke, setelah itu kita akhiri lab, kita end. Oke, mungkin sekian